Halo sobat semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film yang berjudul Teate Sulo, Kataloma, Kasalo yang dirilis pada tahun 2024. Nah, jadi film ini menceritakan sepasang rumah tangga yang selalu bahagia guys. Namun tanpa disangka, di sela-sela kebahagiaan mereka tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang merupakan sahabat lama istrinya. Yang justru hal yang membagongkan pun terjadi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja yuk kita intip sama-sama. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, sobat bisa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys, jika sobat berkenan. Iya. Baiklah sobat, langsung saja ke kisahnya. Berawal dari pasangan suami istri yang masih muda. Mereka bernama Roland dan Iza. Kini pernikahan mereka sudah memasuki tahun ke-7. Mereka berdua adalah pasangan yang harmonis. Mereka selalu hidup bahagia dan tak pernah berkelahi sekalipun. Namun kebahagiaan mereka belum lengkap. Karena belum dikaruniai anak, menurut dokter, Ronald dan Iza sama-sama sehat. Dan banyak kesempatan untuk memiliki anak. Hanya saja tinggal menunggu waktu saja. Namun siapa sangka, di sela-sela usaha mereka untuk memiliki momongan, Iza tiba-tiba dihubungi sahabatnya yang bernama Rachel. Rencananya Rachel ini akan mampir ke kota tempat tinggal Iza dan akan numpang menginap di rumahnya selama beberapa hari. Namun sebelum kedatangan Rachel, Ronald dan Iza sempat bergembira karena muncul tanda-tanda kehamilan pada Iza. Namun sayangnya, kegembiraan itu sirna ketika dokter mengatakan bahwa Iza hamil di luar kandungan. Waduh, kok bisa ya? Dan apa maksudnya? Akhirnya mereka harus segera mengeluarkan janin yang selama ini mereka nantikan. Nah, ketika sedang bersedih seperti itu, Iza menyambut kedatangan Rachel dengan wajah pucat serta murung. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika baru pulang kerja, Roland berniat usil dan ingin mengejutkan Iza yang baru selesai mandi. Namun sialnya, yang dikejutkan Roland dari arah belakang ternyata bukan sang istri. Karena kaget, handuk yang menutupi badan Rachel seketika terlepas. Sehingga tanpa sengaja Roland melihat tubuh sahabat istrinya itu, namun kejadian itu teralihkan. Ketika Iza tiba-tiba muncul dengan tangan terluka yang baru saja terkena pecahan piring. Sehingga mereka jadi sibuk mengobati Iza. Nah, jadi Iza dan Rachel itu adalah dua sosok wanita yang memiliki paras dan tubuh ideal. Namun lekukan di tubuh Rachel lebih menonjol dari Iza. Mungkin hal itulah yang membuat Roland jadi sering cari perhatian pada Rachel dan membayangkan yang tidak baik. Sementara Rachel sendiri nampaknya tidak menyadari hal tersebut dan fokus menghibur Iza yang masih bersedih. Iza sudah seperti saudaranya sendiri. Sampai-sampai mandi bareng pun mereka tidak sungkan. Rachel yang merupakan seorang fotografer tiba-tiba ingin mendandani Iza yang nantinya memotretnya. Dan Rachel pun mengatakan bahwa riasannya itu akan membuat suaminya terpesona. Tentu saja, Iza tak menolaknya dan bersedia. Namun siapa sangka, ternyata itu semua hanyalah siasat Rachel saja yang ingin menjebak Iza dengan menenggak minuman. Mereka pun melakukan pemotretan. Hingga akhirnya mereka melakukan Rapat! Waduh, kok jeruk minum jeruk ya guys? Setelah selesai rapat, Rachel mengatakan pada Iza bahwa dirinya bukanlah lesbong atau penyuka sesama. Namun Rachel mengaku bisa beradu mekanik dengan pria ataupun wanita. Iza lalu menimpali jika dirinya mencintai Roland dan tidak ingin suaminya itu tahu apa yang telah mereka lakukan. Rachel pun mengerti dan akan merahasiakan hal tersebut. Melihat istrinya kembali ceria dan bersemangat. Malam itu, Roland langsung mengajak Iza untuk berduaan. Iza mengaku bahwa beradu mekanik dengan pria ataupun wanita ternyata rasanya sama saja. Maka Iza pun memutuskan untuk menikmati keduanya. Semenjak itu, Iza membagi jatah beradu mekanik dengan Roland dan Rachel. Jika malam hari, maka khusus untuk sang suami. Sedangkan siang, ketika Roland sedang bekerja, ia akan beradu mekanik dengan Rachel. Namun siapa sangka, pada hari Minggu ketika Esa sedang pergi ke pasar sendirian, Roland menemui Rachel yang sedang berada di kamar. Tanpa pikir panjang, Ronald langsung membeberkan bahwa dirinya tahu bahwa Rachel telah beradu mekanik dengan istrinya. Namun karena Ronald sangat ngiler dengan lekuk tubuh Rachel, ketika itu juga Ronald pun langsung memaksa Rachel untuk bertani dengannya. Hingga akhirnya, mereka pun langsung melakukan Rapat! Hingga pada akhirnya, Rachel pun menjadi hamil. Wah, Chloe itu mah bukan hilaf namanya ya guys, tapi doyan. Oke, kita lanjut. Iza yang mengetahui bahwa Rachel sedang hamil, akhirnya bertanya, siapakah ayah dari anaknya itu? Tentu saja Rachel pun tidak semudah itu mengakui bahwa ayahnya itu adalah suami Eza. Namun Eza mengatakan
bahwa ayah dari anak yang dikandungnya hanyalah cinta semalam saja. Namun Iza tidak percaya begitu saja pada ucapan Rachel. Pada akhirnya, Iza pun berpura-pura pergi ke pasar dan tanpa sengaja melihat mereka berdua yang sedang berbicara dengan Rachel. Namun sialnya, pengakuan Rachel bahwa Ronald adalah ayahnya tentu membuat Iza murka dan langsung keluar dari tempat sembunyinya. Sebagai seorang istri, tentu merasa tersakiti. Hingga akhirnya langsung memaki-maki dua orang itu hingga sempat beradu jotos. Sampai akhirnya Roland dan Rachel memutuskan untuk pergi dari sana dan entah kemana. Suatu hari ketika keadaan mulai dingin di antara mereka, Rachel mengajak Iza untuk bertemu di sebuah kafe. Di sana ia meminta maaf dan mengusulkan agar anak yang dilahirkannya nanti biar diasuh oleh Iza dan Roland saja. Namun Iza berusaha bijak dan berkata bahwa Tuhan mungkin belum saatnya memberikan anugerah. Karena itu, ia meminta Rachel untuk mengasuh anak itu sendiri. Iza percaya Rachel bahwa Rachel akan menjadi ibu yang baik untuk anaknya kelak. Beberapa lama kemudian, Iza dan Rachel pun berpisah di depan kafe. Namun ternyata, Iza sudah ditunggu oleh suaminya. Iza dan suaminya itu memutuskan untuk kembali bersama dan berusaha kembali untuk mendapatkan buah hati mereka. Sementara Rachel tetap sendiri sekaligus menanggung malu karena berbadan dua yang disebabkan dari gaya hidupnya yang bebas, dan film pun berakhir.